Karena banyak orang pahamnya al-jamaah berarti yang banyak pengikutnya. Walaupun sesat, walaupun ajarannya tidak sesuai dengan syariat atau wahyu. Padahal keliru. Kita kalaupun sendirian di satu komunitas, semuanya orang-orang itu berpegang tidak ada di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat, maka ini tidak dianggap jamaah walaupun jumlah mereka banyak. Majelis bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim selalu mengucapkan kalimat suci dan mulia ini kepada Zat yang maha suci dan maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita niatkan dalam hati untuk bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Karena memang nikmat Allah tidak terhingga kepada kita semuanya. Bermula dari semua makanan, minuman, oksigen, air, dan apapun yang kita nikmati dari masih kita kecil, bayi, sampai hari ini. Dan itu akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menikmatinya selama dalam konsep halalan thayyibah yang dibolehkan dan juga berkualitas. Dan tentu disempurnakan dengan kita bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Dan nikmat terbesar bagi kita semua adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan untuk apa kita ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita lakukan? Aktivitas apa yang boleh kita kerjakan? Makanan dan minuman apa yang boleh kita nikmati dan mana yang tidak boleh kita nikmati? Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan saya yakin kita semua kumpul di sini tidak lain kecuali memang untuk lebih mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keislaman kita jauh lebih dalam dan iman kita juga jauh lebih kuat. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar. Dan Allah perintahkan kita mempertahankan nikmat terbesar ini sampai wafat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling layak dan pantas untuk dihormati dan dimuliakan dan diucapkan salam hormat kepadanya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dialah orang yang telah dipilih oleh Allah menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Dan juga satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Sementara Nabi-Nabi selain beliau diutus khusus untuk kaumnya. Dan Allah telah menyempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya. Dan orang yang mengikuti dan mencontohi beliau, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu akan meraih kesempurnaan sebagai manusia, sebagaimana Nabi mulia ini telah mencapai derajat dan juga kesempurnaan. Baik sebagai seorang suami, ayah, sahabat, saudagar, politikus, dan apapun yang banyak dikejar oleh manusia dalam kehidupan di roda kehidupan di muka bumi ini. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada ini dibalas oleh Allah dengan 10 salam, maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah azza wa jalla mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafidhahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin 33 dari 80 itu, yaitu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk ke langkah dari 80 itu yang ke-34. Siapa yang menginginkan bagian surga yang terbaik, maksudnya masuk surga, dan orang masuk surga berarti selamat dari neraka, maka hendaklah ia senantiasa bersama jamaah. Nanti seperti biasa kita akan baca dulu dalil, kemudian kita akan masuk panjang lebar dalam syarah atau penjelasan agar Bapak Ibu lebih faham apa yang dimaksud oleh penulis dengan kata-kata senantiasa bersama jamaah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, dan hadis ini ada footnote di situ nomor 47 diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal ithnaini ab'ad. Man arada bahbuha atau buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ah. Tetaplah bersama jamaah dan jangan terpecah belah. Karena syaitan itu bersama satu orang atau dia lebih jauh dari dua orang. Atau dia akan jauh
dari dua orang. Siapa yang menginginkan bagian tengah surga, masuk surga dan mendapatkan istana di sana, maka hendaklah ia senantiasa bersama jamaah. Kata Syekh Mahmud hafizahullah, namun ini bukan berarti engkau harus bergabung dengan salah satu kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada saat ini. Akan tetapi, hendaklah kamu selalu mendekat kepada para ulama yang menegakkan Islam. Dan kamu menjalani kehidupanmu bersama saudara-saudaramu yang saleh, yang berjalan di atas manhaj salafus saleh. Mereka akan membantumu untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena serigala, di sini diibaratkan serigala adalah syaitan, hanya akan memangsa domba yang menjauh dari kawanannya, atau akan memangsa orang-orang agar masuk ke neraka bersama dia, bagi yang lepas dari komunitas orang-orang saleh. Hadits ini, teman-teman sekalian, memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil dulu. Yang pertama adanya perintah wajib untuk bersama dengan jamaah kaum muslimin di sini ya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar makna jamaah itu insyaAllah. Kemudian yang kedua, larangan untuk berpecah belah, saling bermusuhan ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya syaitan akan selalu bersama orang-orang yang lalai, yang jauh dari komunitas yang baik, komunitas saleh. Karena kita kalau pakai baju koko misalnya, atau pakai busana muslim, lebih tepatnya laki-laki dan perempuan, kalau kita sendirian, biasanya masih ada rasa risih. Tapi kalau sudah berdua, itu berbeda. Bertiga, lebih kuat lagi. Bersepuluh, lebih kuat lagi. Maka itu yang dimaksudkan. Maka syaitan akan selalu berusaha menggoda orang yang jauh dari komunitas yang baik, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir, siapapun yang selalu bersama dengan komunitas yang baik itu, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Ini kurang lebih gambaran yang ditulis oleh Syekh Mahmud hafizahullah, dan kita akan masuk ke syarah lebih jauh dan lebih panjang berhubungan dengan masalah ini. Dan insya Allah kedepannya nanti kita akan masuk di poin ke-35 masalah ridho kepada qada Allah. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang pegang bukunya, kita sedang baca halaman 56 dan 57. Di halaman 55-nya, kalau kita review kembali ke poin nomor 33 yang lalu tawakal, ada sebuah hadis juga di situ disebutkan di halaman 55 ya. Nabi SAW bersabda dalam Sahihain, "Uridat aliyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat titik-titik, maksudnya mesti lanjutan hadisnya, "Faidu sawadun azim." Maka pada saat itu aku diperlihatkan satu kelompok yang sangat banyak, banyaknya berwarna hitam. Faqila li, dikatakan kepadaku, "Hadi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab." Ini adalah golongan umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Ini tentu hadis sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun istilah sawadul azim atau sawadul a'zam dalam hadis ini dengan hadis yang tadi kita bacakan di dalam bahasan kita al-jamaah itu kurang lebih semakna. Baik, kita akan coba jelaskan lebih dalam teman-teman sekalian agar bisa difahami apa yang dimaksudkan oleh al-jamaah di sini. Karena banyak di antara kaum muslimin yang salah faham. Mereka berpikir sabda Nabi SAW, bergabunglah dengan jamaah berarti cari komunitas yang paling banyak pengikutnya. Sehingga kalau paling banyak pengikutnya dari kaum muslimin, mau mereka ada salahnya, mau ada kelirunya, mau ada bertolak belakang dengan perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti itu yang paling benar. Nah, ini pemahaman yang harus kita luruskan. Jadi apa makna jamaah sebenarnya di sini? Kita akan coba teman-teman sekalian mengangkat dulu beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menyinggung tentang al-jamaah itu. Tadi di buku kita disebutkan satu saja. Saya coba angkat beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Sabda Nabi SAW, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millata sataftariku ala 73, 72 fil nar, wa wahidatun fil jannah, wa hiyal jama'ah." Ketahuilah bahwasanya umat sebelum kalian dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan.
Jadi umat ini akan lebih banyak kelompok-kelompoknya dibandingkan Yahudi dan Nasrani, 73. Lalu apa kata Nabi SAW? Golongan-golongan yang 73 itu, 72-nya akan masuk neraka. Maknanya masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya, baru nanti masuk ke dalam surga. Mereka tidak kufur. Mereka tetap umat Muhammad SAW, tapi ada kekeliruan mereka dalam amalia ibadah mereka, tidak sesuai dengan wahyu misalnya, atau mereka masuk ke maksiat, maka masuk neraka dulu baru masuk surga. Dan ada satu golongan dipastikan masuk surga. Mereka tidak akan melalui neraka dulu. Dari 73 umat yang terpecah ini, hanya satu yang masuk duluan ke surga. Ini semua sama-sama umat Muhammad SAW. Lalu kata Nabi SAW, mereka adalah al-jamaah. Berarti sudah ada lafaz al-jamaah di sini ya. Kita belum jelaskan nih. Baru saya datangkan dulu dalil tentang jamaah. Hadis yang lain yang menyinggung tentang masalah jamaah. Hadis yang ketiga maksudnya adalah kalau kita tadi hitung yang di buku kita satu. Yang menggunakan lafaz jamaah hadis. Ya, disebutkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Kata Nabi SAW, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al ithnaini ab'ad wa man arada bahbuhatil jannah falyulzim jama'ah. Lalu ini sebenarnya mirip dengan lafaz hadis tadi yang diangkat, tapi ada tambahannya, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Berpegang teguhlah pada al-jamaah. Berpegang teguhlah pada al-jamaah dan tinggalkan kelompok-kelompok atau perpecahan-perpecahan. Karena syaitan itu bersama dengan orang yang sendirian, eksklusif. Dan syaitan akan lebih jauh lagi jika orang itu berjumlah dua. Barang siapa menginginkan bagian tengah surga, maka dia berpegang pada al-jamaah. Barang siapa yang merasa senang bila melakukan amal soleh, dan hatinya sumpek dan sedih bila melakukan maksiat, maka itulah tanda-tanda orang yang beriman. Jadi hadis ini dua kali disebutkan al-jamaah. Di awalnya alaikum bil jamaah dan di bagian terakhirnya. Hadis selanjutnya, hadis yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir dan disahihkan oleh Syekh Albani, sabda Nabi SAW, satakunu ba'di hanatun wa hanat. وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَ وَيُرِيدُ أَنْ يَفْرُكَ أَنْ يُفَرِّكَ أَمْرَ الْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ يَرْقُدُ. Kata Nabi SAW, sepeninggalku nanti, berarti di masa hidup beliau tidak terjadi perpecahan itu. Tapi sepeninggalku nanti akan ada huru hara yang terus terjadi. Keributan, percekcokan, perselisihan pendapat. Jika di antara kalian ada yang melihat orang yang memecah belah al-jamaah. Nah, digunakan lagi istilah jamaah oleh Nabi SAW. Jika kalian terkadang ada yang melihat orang yang memecah belahkan al-jamaah atau menginginkan perpecahan di dalam urusan umatku, bagaimanapun bentuknya, maka perangilah ia. Karena tangan Allah berada pada al-jamaah. Karena syaitan itu berlari bersama orang-orang yang hendak memecah belah al-jamaah. Perhatikan Nabi SAW ulang-ulangi kata-kata al-jamaah. Nah ini nanti akan kita jelaskan nih. Kita masih baru menyampaikan lafaz-lafaz jamaah dalam hadis-hadis Nabi. Nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya hadis lagi, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man farakal jama'ati shibran famat illa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, pemimpin negara yang resmi, maka sabda Nabi, bersabarlah. Doakan, nasihati dengan baik, jangan buru-buru suruh lenserkan, gantikan, ya. Kalau sudah memimpin, Nabi bilang bersabarlah. Karena barang siapa yang keluar dari al-jamaah sejengkal saja, lalu mati, maka ia mati sebagai bangkai jahiliyah atau dalam kondisi jahiliyah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi gunakan lagi al-jamaah. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Walladzi la ilaha ghairuh لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر
illa thalathata nafar. Ya. Yang pertama, tarikul islami al-mufariqu lil jamaah, al-mufariqu lil jamaah awal jamaah. Kemudian yang kedua, wath-thayyibuz zani, yang ketiga, wan nafsu bin nafs. Demi Allah, kata Nabi SAW, darah seorang yang bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad, aku adalah utusan Allah, tidak halal untuk ditumpahkan darahnya kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, keluar dari Islam, ya, atau keluar dari al-jamaah. Nah, di sini digunakan lagi al-jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah tua tapi berzina. Ya. Sebenarnya di sini istilah al-thayyib banyak maknanya, ya, tapi jelas di sini diterjemahkan, bisa diterjemahkan dengan orang yang sudah tua, ya, nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, lalu masih berzina. Nah, itu Allah menghalalkan itu untuk dirajam gitu ya, kalau dia sudah menikah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain. Tapi di sini ada kelompok yang pertama yang bisa diperangi adalah orang yang murtad dari agama dan berpisah dengan al-jamaah. Nah, itu dimaksudkan. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Bukhari yang Nabi SAW bersabda, man mata mufarikan lil jamaah faqad khala'a riqatal islami min unukihi. Barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, maka ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Jadi kita bisa lihat lafaz jamaah ini banyak sekali digunakan. Sekarang kita mau tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Karena Nabi SAW banyak sekali tadi menekankan berpegang pada jamaah, jangan berpecah belah dan seterusnya. Makna al-jamaah secara etimologi, teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau, jadi 3 halaman 157. Al-jamaah hiya al-ijtima' wa didduha al-furqah wa in kana lafdhul jamaah qad sara isman li nafsil qawmil mujtami'in. Al-jamaah artinya perkumpulan, lawan daripada perpecahan. Walau terkadang al-jamaah juga artinya sebuah kaum atau sekelompok kaum di mana orang-orang berkumpul. Ini secara bahasa. Ya. Yang digunakan bukan bahasanya, tetapi terminologinya, istilah. Dan secara istilah adalah para ulama menjabarkan banyak definisi sesuai dengan banyaknya hadis yang memuat lafaz jamaah. Di antaranya Nabi SAW pada saat menyampaikan sebuah hadis al-jama'atu, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat menjelaskan hadis tadi yang sudah kita bacakan, al-jama'ah berpegang teguh pada jamaah, selalu dengan al-jama'ah. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan hadis ini mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini bukan kelompok banyak orang, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi al-jamaah adalah siapa saja yang berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri. Berarti makna al-jamaah bukan yang kita fahami sholat berjamaah berarti rame-rame. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Tapi yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh pada kebenaran walaupun dia sendiri. Maka dia dianggap al-jamaah. Dalam riwayat lain kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Waihak anna jumhuran nasi farakul jamaah wa al-jama'ata ma wafaqa ta'atullah ta'ala." Ketahuilah sungguhnya kebanyakan manusia telah keluar dari al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud pada saat meninggal Nabi SAW mulai melihat banyak orang-orang muslim yang mau beribadah semaunya sendiri, tidak mengikuti lagi mencontohi Nabi, tidak mengikuti sahabat Nabi. Maka beliau pun kaget melihat itu. Lalu beliau mengatakan, ya, sesungguhnya kebanyakan manusia telah keluar dari al-jamaah. Berarti apa yang beliau inginkan dengan jamaah? Beliau mengatakan, dan al-jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi adapun orang sendiri, tapi kalau dia di atas kebenaran, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya, maka dianggap dia al-jamaah. Dia kelompok yang selamat. Nah gitu. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini dinukil dalam kitab Ighathatul Lahfan.
di jilid 1 halaman 70. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukil penjelasan Imam At-Tabari. Ibnu Hajar meninggal 852 Hijriah. Dia menukil perkataan Imam At-Tabari yang wafat sekitar 500 tahun sebelum beliau. Jadi 310 wafatnya. Ia menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Kurang lebih saya langsung terjemahkan saja karena cukup panjang bahasa Arabnya. At-Tabari berkata, permasalahan ini ya, makna daripada wajib berpegang pada al-jamaah dan makna al-jamaah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat ya, hukumnya wajib. Dan makna al-jamaah adalah yang pertama as-sawadul a'zam. At-Tabari menukil perkataan Ibnu Sirin dari Abu Mas'ud bahwasanya beliau berwasiat kepada orang-orang yang bertanya ketika Utsman bin Affan terbunuh. Abu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, hendaklah engkau berpegang pada al-jamaah karena Allah tidak akan membiarkan umat Muhammad bersatu dalam kesesatan. Maksudnya sahabat Nabi. Maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Dan di masa itu kebetulan kalau mau dihitung jumlah sahabat Nabi yang tinggal di Madinah dan yang masih hidup dengan jumlah umat Islam yang baru bergabung, bukan sahabat, maka jumlah yang baru bergabung lebih banyak daripada jumlah sahabat. Lebih banyak daripada jumlah sahabat. Maka di sini Abu Mas'ud mengatakan pada saat Utsman bin Affan terbunuh, dan Anda perlu tahu Utsman bin Affan itu terbunuh itu rumahnya dikerumuni oleh banyak umat Islam dari negeri Irak, ya, yang dikenal dengan kaum Khawarij, ya. Mereka banyak sekali, ya, menghubungi rumah dan tidak bisa dibendung. Serta juga waktu Ali bin Abi Thalib datang mendekati Utsman sambil mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau Anda perintahkan kami akan memerangi mereka. Kata Utsman, biarkan. Ya. Akhirnya sampai mereka masuk ke kamarnya Utsman, lagi baca Al-Quran lalu dibunuh. Ya. Waktu terbunuh sudah mulai simpang siur. Sebenarnya yang benar siapa? Utsman atau pembunuhnya? Karena yang membunuh banyak sekali jumlahnya. Maka Abu Mas'ud mengatakan bahwasanya yang benar adalah al-jamaah itu umat Muhammad atau kalangan sahabat yang Allah tidak akan membiarkan mereka bersatu pada kesesatan. Ya. Sebagian ulama juga berpendapat maknanya adalah ya, khusus sahabat ya, dan tidak termasuk orang setelah mereka. Itu mirip dengan pendapat yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagian ulama berpendapat maknanya adalah para ulama. Baik dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, terus sampai menjelang hari kiamat, ulama ya, kalau mereka berkumpul dalam ajaran yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka dianggap mereka al-jamaah. Ya. At-Tabari lalu berkata, yang benar makna jamaah dalam hadis-hadis perintah berpegang pada al-jamaah adalah orang-orang yang berada dalam ketaatan. Mereka berkumpul dalam kepemimpinan dan persatuan. Barang siapa yang mengingkari ya, terhadap pemimpinnya, dia menganggap tidak wajib mentaati pemimpin, maka ia telah keluar dari al-jamaah. Di sini At-Tabari rahimahullah menanggapi ini karena dia sedang menanggapi tentang terbunuhnya Utsman. Itu awal mula keluar kebingungan di tengah umat, siapa yang mau diikutin? Utsman kayak yang benar, satu orang yang dibunuh, atau umumnya orang-orang yang datang membunuhnya yang rame-rame, gitu ya. Nah seperti itu. Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 menjelaskan makna-makna al-jamaah. Makna al-jamaah yang banyak selisih pendapat ulama. Para ulama berpendapat bahwa mengenai makna al-jamaah dari hadis-hadis ya, ada 5 pendapat. Yang pertama adalah as-sawadul a'zam dari umat Islam. Termasuk makna sini adalah yang dimaksud dengan sawadul a'zam para imam mujtahid. Ya, ulama-ulama yang sudah sampai pada level mujtahid. Karena sudah hafal Al-Quran, sudah hafal tafsir, bahasa Arabnya sudah bagus, sudah hafal hadis, ya. Kemudian mereka sudah sampai pada level mujtahid. Jadi kalau ada permasalahan tengah umat, mereka mulai berijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Tapi mereka sudah kaya dengan ilmu. Serta ahli syariat, ya, sama juga ulama ahli syariat yang mengamalkan ilmunya. Adapun selain mereka, maka tidak bisa dimaksudkan dalam makna ini. Kemudian beliau mengatakan juga, ada yang berpendapat adalah ulama murni mujtahid saja.
Tidak masuk dalamnya umumnya ulama. Kalau pendapat pertama tadi masih mengatakan ulama mujtahid dan juga ulama secara umum. Tapi yang kedua ini cuma ulama mujtahid. Maka yang taklid itu yang cuma nukil-nukil saja, maka ini tidak masuk dalam istilah al-jamaah. Yang ketiga pendapat mengatakan adalah mereka sahabat-sahabat Nabi saja. Ini mirip dengan pendapat tadi At-Tabari. Maka yang dimaksud dengan jamaah adalah sahabat Nabi. Siapa yang berpegang teguh pada sahabat-sahabat Nabi, maka dia masuk al-jamaah. Ya. Karena memang turun pada mereka wahyu dan mereka hidup bersama Nabi SAW. Maka tidak mungkin sahabat bersatu pada kesesatan. Jadi siapapun yang mengikuti jamaah sahabat, ya, maka mereka termasuk yang disebutkan dalam hadis. Sesuai dengan makna daripada hadis Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang sedang aku ada di atasnya dan para sahabatku ada di atasnya. Kemudian yang keempat adalah umat Islam yang bersepakat pada sesuatu yang sifatnya ijma, disepakati. Ya. Hampir seluruh umat Islam sepakat misalnya babi itu haram, khamr itu haram, itu kan ijma namanya. Ulamanya dan awamnya faham masalah itu. Maka pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud dengan jamaah adalah orang-orang kaum muslimin yang sudah melakukan ijma, kesepakatan. Ya. Kemudian pendapat yang kelima adalah yang dipilih oleh Imam At-Tabari, yaitu al-jamaah, jamaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah kepemimpinan yang resmi. Maka ini semua pendapat-pendapat para ulama. Imam Asy-Syatibi mengatakan kesimpulannya, al-jamaah adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Dan jelas bahwa persatuan yang tidak sesuai sunnah tidak disebut al-jamaah yang disebut dalam hadis-hadis tersebut. Artinya di sini bukan hanya karena mayoritas. Ya. Dilihat apakah dia atau mereka berada di atas wahyu atau tidak. Mengikuti sahabat-sahabat Nabi atau tidak. Nah gitu. Baru dianggap mereka al-jamaah kalau mengikuti sahabat Nabi dan punya rujukan wahyu. Ini pendapat ulama ya. Bukan pendapat kami. Saya sudah bacakan tadi. Al-Munawi yang wafat tahun 1031 Hijriah menukil perkataan Syihabuddin bin Syamah yang wafat tahun 665 Hijriah dan juga Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah. Ini 1000 tahun yang lalu ini. Ya, kita kan sudah 1447. Ini pendapat-pendapat yang sudah lama di kalangan ulama. Kalau Al-Munawi ya mungkin baru 400 tahun yang lalu karena 1031. Tapi Syihabuddin yang wafat 665 ini berarti kurang lebih 800 yang lalu, dan Al-Baihaqi yang wafat di tahun 400-an 458 Hijriah tepatnya, itu berarti sudah 1000 tahun yang lalu. Dinukil dari mereka perkataan al-jamaah ini. Abu Syamah berkata, ketika dalam hadis terdapat perintah berpegang pada al-jamaah, yang dimaksud adalah berpegang pada al-jamaah yang berpegang pada kebenaran dan menjadi pengikut kebenaran, walaupun karena itu hanya sedikit jumlahnya dan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran banyak jumlahnya. Maksud Abu Syamah adalah bahwa kebenaran itu adalah mengikuti pemahaman para sahabat Nabi, bukan melihat banyak jumlah. Ini pada orang-orang yang datang setelah para sahabat. Al-Baihaqi berkata, ketika al-jamaah telah bobrok, maka hendaknya engkau berpegang pada pemahaman yang terdahulu para sahabat, walaupun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jamaah. Ya, jadi ingat ya, ini penting. Karena banyak orang pahamnya al-jamaah berarti yang banyak pengikutnya, walaupun sesat, walaupun ajarannya tidak sesuai dengan syariat atau wahyu, padahal keliru. Kita kalaupun sendirian di satu komunitas, semuanya orang-orang itu berpegang tidak ada di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat, maka ini tidak dianggap jamaah walaupun jumlah mereka banyak. Ya. Ini perkataan-perkataan para ulama berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada banyak dalil yang perlu kita garis bawahi berhubungan dengan masalah pemahaman yang baru kita sampaikan tadi. Kalau pemahaman kita bahwasanya al-jamaah adalah yang banyak sekali pengikutnya, berarti kita anggap itu yang benar, ya.
Itu yang mayoritas. Maka perhatikan banyak sekali ayat Al-Quran yang bertolak belakang dengan itu. Makanya para ulama-ulama salaf tadi yang sudah kita sebutkan nama-namanya tidak memahami seperti umumnya awamnya muslimin. Yang penting banyak jamaahnya berarti itu yang benar. Ini keliru. Ya. Tapi terbatas kepada para sahabat Nabi, para ulama-ulama yang berijtihad, yang berada di atas kebenaran. Bahkan satu orang pun muslim kalau dia berpegang pada wahyu Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat, dia sendiri di negara itu, yang lainnya semua berbeda, dianggap dia itu al-jamaah. Nah seperti itu pemahamannya, ini pemahaman para ulama. Kenapa? Karena mereka memahami banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Anda bisa buka surah Al-An'am ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surah Al-An'am 116. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti dari firman Allah bisa difahami apa? Banyak di antara manusia yang sesat. Jangan kita ikutin. Gitu kan? Karena kalau kamu ikutin mereka, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Ya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat 40. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Saksi bahasanya akhir ayat ini ya. Terjemahannya kalau kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya memohon. Maksudnya orang-orang musyrik itu mereka menyembah selain Allah patung, pakai jimat, dewa-dewa, apalah, jin-jin. Itu ya mereka tidak menyembah semua itu selain Allah kecuali nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat saja. Ada dewa ini, ada dewa itu, ada penjaga gunung ini, penjaga laut itu ya. Jika Allah, saya ulangi lagi, kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya sembahan yang nama-namanya kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanya kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah ajaran agama yang lurus, tetapi garis bawah ini, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Firman Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti di sini bukan masalah jumlahnya yang banyak. Karena kalau kita patokannya jumlahnya yang banyak, sekarang kalau kita mau hitung jumlah umat Islam dibandingkan dengan orang non-muslim, kita hanya 2 miliar sekian. Jumlah populasi manusia mendekati 8 miliar. Ya, berarti mayoritasnya bukan orang yang mengikuti ajaran agama ini. Sementara Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Gitu kan? Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 1. Allah berfirman, Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladhi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, surah Ar-Ra'd ayat 1. Ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar, Al-Quran. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia. Mayoritasnya. Jadi bukan masalah mayoritas jumlahnya. Ya. Begitu juga surah Yusuf ayat 103. Allah mengatakan, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan kebanyakan manusia tidak mau beriman. Walaupun kau hai Muhammad sangat menginginkannya. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, umat manusia seluruhnya, maksudnya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Walaupun belum hari kebangkitan, Nabi Muhammad SAW sudah diperlihatkan hari kebangkitan itu. Ya, diperlihatkan. Maka dikatakan diperlihatkan kepadaku umat-umat manusia dibangkitkan, maka aku pun melihat ada nabi yang memiliki pengikut sekelompok kecil dari manusia. Mayoritas umat mereka binasa. Ya, kalau kita ikuti kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang naik di kapal berapa orang? Mayoritasnya kafir. Ya, berarti bukan masalah mayoritasnya di situ ya. Kaumnya Nabi Lut,
kaumnya Nabi Shu'aib, yang beriman itu sedikit sekali. Kebanyakan mereka memang membangkang. Jadi bukan masalah mayoritasnya itu. Lalu kata beliau, dan ada nabi yang memiliki pengikut cuma 2 orang. Dan ada nabi yang datang hari kiamat tidak ada pengikutnya satupun. Sendirian dia. Semua umatnya kafir, maka Allah binasakan. Cuma nabi itu yang selamat. Tapi memang tidak disebutkan siapa namanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, jumlah nabi-nabi yang Allah utus adalah 124.000 orang. 124.000 orang. Di antaranya 315 rasul. Dalam asar yang lain 313 rasul. Ya. Yang Anda punya kewajiban menghafal namanya, mengetahui kisah-kisahnya, itu adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan langsung namanya dalam Al-Quran. Artinya, kalau 124.000 dikurangi 25, masih ada 123.900 ya, 76 nabi yang kita belum tahu kisahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada nabi-nabi diperlihatkan untuk hari kiamat, datang cuma dua pengikutnya. Ada yang cuma 1 pengikutnya, ada yang tidak ada pengikutnya. Sendirian dia selamat. Seperti itulah. Dan juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban wa sayudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing di Mekah. Apa ini Muhammad? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, semua tokoh-tokoh Mekah. Kau ini apa Muhammad? Sudah gila, penyihir, pendusta, gitu ya. Padahal Nabi ajak kebaikan. Kalian yakin gak ini Ka'bah rumahnya Allah? Tahu. Siapa yang ciptakan lagi rumahnya Allah? Terus kenapa sembah berhala-berhala ini? Urusan kami, ini warasan dari nenek moyang kami. Mereka bilang begitu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan di awal Islam dulu di Mekah dianggap asing. Dan nanti akan kembali asing nanti. Di akhir zaman. Orang kalau, kayak kita sekarang di akhir zaman. Kalau makin dekat dengan agama, makin mengikuti sunnah Nabi. Ini garis keras. Ini itu. Loh, terus siapa yang mau diikutin? Siapa yang mau dicontohin ini? Makanya tolak ukurnya adalah al-haq. Kebenaran itu. Dan tolak ukur kebenaran adalah wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Dan yang memberikan pemahaman yang benar para sahabat. Karena mereka yang hidup di masa Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, beruntunglah ya, dan akan mendapatkan istana di surga atau pohon tuba di surga bagi orang-orang yang dianggap asing di akhir zaman itu. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang wafat sekitar tahun 187 Hijriah, di awal-awal periode. Nabi meninggal tahun 11, ya. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 sampai zamannya Ali. Berdiri di dinasti Umayyah pertama, kerajaan pertama dalam Islam didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari tahun 40 sampai 132. Kemudian setelah itu berdiri Abbasiyah. Nah, di masa Abbasiyah ini ada orang yang hidup bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau wafat tahun 187 di Frondia itu. Beliau mengatakan pada saat menjelaskan hadits ini. Dan Fudail bin Iyad masyhur. Anda kalau mau searching di Google nanti, lagi ada waktu, Fudail bin Iyad biografinya siapa dia, ini ulama besar. Walaupun tadinya asalnya seorang perampok jalan, tapi kemudian beliau bertaubat kepada Allah SWT dan bersahabat dekat dengan tokoh taibin yang lain, Abdullah bin Mubarak rahimahumullah semuanya. Beliau mengatakan, la tastauhish turukul huda likillati ahliha, wa la ta'tazu bikathratil halikin. Jangan engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran karena sedikit orang yang menjalaninya. Jangan karena, ini cuma berapa sih orang yang ikut pemahaman ini, ya gitu kan. Padahal sebenarnya mereka benar. Kata beliau, jangan engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran karena sedikit pengikutnya. Dan jangan pula kamu terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang justru binasa. Yang penting rame-rame, itu tidak apa-apa deh. Masuk neraka sama-sama. Nggak mungkin Allah hukum orang sebanyak ini. Nah, itu dia tipu dirinya sendiri. Kita sudah bacakan tadi pendapat para ulama. Imam Nawawi rahimahullah wafat 800 tahun yang lalu. Imam Nawawi 676 Hijriah wafatnya rahimahullah. Beliau mengatakan, wala yaktarul insanu bikathratil fa'ilina lihadha alladhi nuhina anhu mimman la yura'i hadhil adab. Seorang manusia hendaknya tidak terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang terlarang, yaitu orang-orang yang tidak menjaga adab-adab ini. Maksudnya adab-adab syariat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita bisa lihat bagaimana
dalamnya pendapat ulama dalam masalah seperti ini. Makanya teman-teman sekalian kita harus belajar. Gak boleh kita memaknakan sendiri, ini pemahaman saya kayaknya ini. Ya, tidak seperti itu, tapi harus kita mengikuti para ulama berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan makna al-jamaah dan makna as-sawad al-azam adalah, kalau kita satukan ya, orang yang berada di atas kebenaran ya, dan berpegang pada wahyu serta mengikuti komunitas pertama, yaitu para sahabat Nabi. Nah, ini yang dimaksud dengan makna daripada al-jamaah. Begitu juga dengan as-sawad al-azam, atau ya orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, yang diistilahkan dengan sawad al-azam, jumlah mereka ya ada, ya komunitasnya ada, ya, dan dianggap dengan berwarna hitam karena mereka itu agung, ya, mulia, berpegang teguh, dan juga jumlahnya ada. Ya. Ini yang dimaksud dengan potongan hadis tadi. Dan kita juga tahu surah An-Nur menjelaskan kepada kita ayat 54. Ya. Ada sebuah riwayat yang menarik ya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, "Alaikum bisawadil azam." Kalian harus bersama dengan as-sawadil azam. Qala faqala rajulu mas sawadil azam. Fanada Abu Umamah hadhihi al-ayah allati fi surati An-Nur fa in tawallu fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Maka ada seorang mengatakan, apa yang Anda maksudkan dengan sawadil azam? Karena ini kalau terlihat secara bahasa orang yang banyak, gitu kan? Karena banyaknya sampai berwarna hitam. Sebagian ulama bahasa mengatakan karena rambut mereka semua berwarna hitam, dan kalau berkumpul maka kita lihatnya seperti komunitas yang ramai hitam gitu ya. Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini ya, beliau mengatakan itu sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 54. Lengkap ayatnya, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Katakanlah hai Muhammad, taatilah Allah dan taatlah atau taatilah Rasul. Itu pondasi dasarnya. Selalu Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya saja. Nabi cuma sampaikan, para ulama cuma menyampaikan, keputusan di tangan Anda semuanya itu ya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi kalau kita lihat di sini, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mengisyaratkan makna as-sawadil azam adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau dengan kata lain pengikut kebenaran, bukan karena jumlahnya, Muhammad bin Aslam At-Tusi wafat, ini juga wafatnya sudah lama sekali, tahun 242 Hijriah, kita 1404, jadi ini 1200 tahun yang lalu ulama ini wafat. Beliau mengatakan, alaikum bittiba'is sawadil a'zam. Kalian harus ya berpegang pada as-sawadil a'zam. Qalu lahu, manis sawadil a'zam? Ditanya kepada beliau, siapa yang Anda masukkan dengan sawadil a'zam? Orang yang ada komunitasnya gitu ya. Qala huwa rajulul alim aw rajulani al-mutamassikani bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Ketahuilah as-sawadil azam, kalau secara etimologi berarti kelompok yang banyak ya. Tapi secara terminologi bukan begitu, mirip dengan makna al-jamaah tadi. Walaupun 1-2 orang tapi berpegang teguh pada kebenaran, itu dimaksud dengan sawadil azam. Waktu ditanya kepada beliau, sekali lagi ini yang sampaikan adalah Muhammad bin Aslam At-Tusi, wafat tahun 240 Hijriah, 1200 tahun yang lalu. Berarti beliau dekat sekali dengan masa sahabat dan masa Nabi SAW itu ya. Beliau mengatakan berpegang pada sawadil azam. Orang-orang bertanya, siapa sawadil azam? Beliau mengatakan, ia adalah seorang atau 2 orang yang berilmu, yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jejak dan jalan beliau. Lalu dikatakan oleh beliau, walaysa al-murad bihi mutlaqul muslimin. Dan bukan dimaksud adalah mutlak, secara mutlak seluruh umat Islam, yang penting banyak
Gitu kan? Bukan itu yang dimaksud. Faman kana min hadaini rajulaini aw rajul wa taba'ahu fahuwa al-jama'ah wa man khalafa faqad khalafa ahlul jama'ah. Kata beliau, barang siapa yang berpegang teguh pada seseorang atau dua orang tadi yang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia dianggap al-jama'ah. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka walaupun satu atau dua orang, maka ia telah menyelisihi ahlul jama'ah. Disebutkan dan juga dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ya. Lisya'rani, ini nama orangnya, Sya'rani jadi 1 halaman 54. Ini termasuk poin yang penting untuk kita garis bawahi. Muhammad bin Aslam tadi sempat kita sebutkan namanya beliau, ya, yang wafat tadi sudah kita sebutkan juga tahunnya, dan didukung oleh pendapat seorang alim ulama, gurunya Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawai rahimahullah. Ini wafat juga tahun 238 Hijriah. Jadi ini orang-orang klasik semua nih, ya, yang memang lebih dekat dengan masa Nabi, mereka lebih faham. Ishaq bin Rahawai mengatakan tentang makna as-sawadil azam. Qala rajul, ya Aba Ya'qub, manis sawadil azam? Ditanyakan, wahai ayahnya Ya'qub, julukannya, ya, Ishaq bin Rahawai. Siapa itu sawadil azam? Maka dikatakan, beliau mengatakan, qala Muhammad bin Aslam, ya. Maka orang-orang mengatakan Muhammad bin Aslam, ya. Maksudnya Ishaq bin Rahawai mengatakan Sawadil Azam. Ini kalau tadi terlihat berarti komunitas yang ramai gitu ya. Tapi secara terminologi bukan itu yang bergambar kebenaran. Maka kata Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Aslam. Sawadil Azam beliau terjemahkan dengan satu orang, Muhammad bin Aslam, gitu kan. Kemudian beliau mengatakan waman tabi'ah, dan siapa yang mengikuti Muhammad bin Aslam, karena Muhammad bin Aslam ini terkenal sekali, berpegang teguh sekali sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Ishaq, lam asma' aliman mundu 50 sana kana ashaddu tamassukan bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Muhammad bin Aslam. Kenapa saya katakan terjemahan Sawadil Azam jamaah tadi, ya, yang bisa selamat itu adalah Muhammad bin Aslam, kata Ishaq bin Rahawai rahimahumullah, karena saya, ya, belum pernah mendengar dan mendapati seorang alim semenjak 50 tahun saya hidup, yang hidup sesama dengan saya, yang paling kuat berpegang teguh pada sunnah dan contoh dari Nabi SAW dibandingkan Muhammad bin Aslam. Maka sebenarnya beliau bukan sedang memuji Muhammad bin Aslamnya, tapi beliau sedang ingin mengatakan makna Sawadil Azam dan jamaah adalah walaupun satu orang, yang penting dia berpegang pada sunnah Nabi, maka dianggap dia kelompok yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Ini mundur lagi, lebih dekat lagi di masa sahabat dan Nabi SAW. Beliau ditanya tentang as-sawadil azam. Sa'ala rajulu Ibn Mubarak faqal, ya Abu Abdurrahman, manis sawadil azam? Qala Abu Hamzah as-Sakuni. Ya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini teman-teman sekalian orang yang tampan, kaya, pintar, rujukan para ulama di masanya. Ini generasi tabi'in yang belajar dari para sahabat. 181 Hijriah meninggal. Kalau kita mundur umurnya 80 tahun saja, berarti dia lahir di tahun 101 Hijriah, gitu kan? Tapi saya tidak tahu umurnya pasnya 80 tahun, tapi ini dia wafatnya tahun 181 pastinya. Ada orang yang bertanya, seorang laki-laki bilang, wahai kepada Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, anak pertama laki-laki namanya Abdurrahman, dipanggil Abu Abdurrahman. Siapakah yang dimaksud dengan Sawadil Azam? Karena orang kalau baca Sawadil Azam sama Al-Jamaah tadi, orang banyak awam berpikir itu adalah orang yang banyak pengikutnya. Maka banyak ditanyakan kepada para ulama. Kata beliau, Abul Hamzah Sakuni, juga dari kitab Hilal Aulia, jadi 9 halaman 238. Jadi di sini yang dimaksud adalah bukan jumlahnya yang banyak. Karena memang yang dimaksud oleh Mubarak, ya, yang Abul Hamzah Sakuni adalah seseorang yang sangat berpegang pada sunnah Nabi di masa hidupnya beliau, yang selalu bangun tidur sampai tidur selalu Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah gitu ya, dan sibuk mengajarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, dan Ishaq bin Rahawai, yaitu gurunya Imam Bukhari, mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang mengira bahwa Sawadil Azam adalah mayoritas secara mutlak. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari. Dinukil, ya, dalam perkataan beliau, lau sa'altal juhal manis sawadil a'zam. Ini kata Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari, ya.
Dikatakan kalau kau tanyakan, beliau mengatakan, kalau kau tanyakan kepada orang-orang yang bodoh, yang belum faham agama, siapa itu sawadil a'lam? Qalu jama'atun nasi wala ya'lamuna anna jama'a alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwa al-jama'ah wa man khalafahu fihi taraka al-jama'ah. Maka jawabannya bukan begitu, kata beliau. Bukan sawadil a'lam mayoritas manusia, karena orang awam akan bilang itu. Tapi ketahuilah, mereka tidak tahu bahwasanya al-jamaah dan sawadul azam adalah orang alim. Walaupun dia sendiri yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan seluruh jejak beliau. Barang siapa yang bersama dengan orang alim seperti ini, maka dan mengikuti jejak, maka dia dianggap al-jamaah. Dan barang siapa yang menyelisihinya, berarti bukan al-jamaah. Nah seperti itu, ya. Karena sekarang banyak sekali manusia, Allahul Musta'an, mereka berpikir, yang penting ini kan mayoritas. Ya sudah, kita ikutin saja. Mau ikuti sunnah atau tidak, maka tidak peduli. Nah ini berbahaya sekali. Ini semua kita jelaskan teman-teman sekalian, karena sudah kita jelaskan tadi dalam hadis Nabi SAW melarang kita untuk keluar dari jamaah di poin nomor 34 tadi, ya. Jadi kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa, berpegang teguh pada jamaah dan jangan sampai berpisah atau berpisah belah. Berarti dia adalah para sahabat Nabi, para ulama yang meneruskan tentang ajarannya dan juga berpegang pada wahyu. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Karena memang mereka akan selamat. Ya, syaitan tidak akan bisa masuk untuk memecahkan mereka atau mengacaukan mereka, karena mereka tahu ya semua rahasia syaitan dan semua kesesatan itu dari ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Ini bahasannya. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.